apapun manusia itu di mata Anda, dan Allah masih simpan dosa-dosanya itu. Karena Allah sayang mungkin kepadanya atau yang lainnya. Seolah-olah yang meributkan juga tak punya dosa. Allah ini, Allah yang jaganya, bukan manusia. Tauhid itu satu. Menghadirkan Allah maksudnya adalah Anda merasa apakah ketergelinciran seorang tokoh atau da'i ini bisa mengeluarkan orang ini dari ahlu sunnah wal jamaah, Ustaz? Seperti kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi dari sikap dan perilakunya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh ijma' atau keseluruhan asatis yang lain. Nah, Ustaz. kita sering sampaikan, sehebat apapun Anda menilai seseorang saleh, yakini dia punya dosa. Namun kita tidak tahu dosanya apa. Alhamdulillah kita tidak tahu. Sekarang kita tahu, ya sudah kita tahu. Selesai. Paham nggak yang saya maksud? Sesoleh apapun seseorang di mata Anda, sesoleh apa, selain para nabi dan para rasul ya. Kita bicara manusia sekarang loh. Karena pertanyaannya sekarang kan. Sesoleh apapun manusia itu di mata Anda, fulan, nggak perlu sebut namanya, fulan soleh, luar biasa, fulan soleh, luar biasa, fulan soleh, luar biasa. Tambahkan, dia pasti punya dosa. Masalahnya saya tidak tahu. Dia dosanya apa? Allah tutup dari saya pengetahuan tentang dosanya. Maka semua punya dosa, punya kesalahan. Semua punya dosa dan punya kesalahan. Cuman, saya tidak tahu dosanya. Setelah sekian lama, akhirnya saya tahu itu ternyata dosanya. Karena mungkin terlalu dekat berhubungan dengannya, ketahuan dosanya. Atau terlalu sering dia lakukan, sehingga tertangkap kamera. Itu dia dosanya. Sekitar tahu itu dosanya, udah itu dosanya, selesai urusan. Kenapa? Kenapa disibukkan diri kita? Karena semuanya juga punya dosa. Semuanya juga punya dosa. Cuman ini dibongkar oleh Allah sehingga publik tahu ini tidak dibongkar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Allah masih simpan dosa-dosanya itu. Karena Allah sayang mungkin kepadanya atau yang lainnya. Pada dasarnya semua orang soleh punya dosa. Hadirkan nama para ulama yang antum kenal sekarang, yang masih hidup sekarang. Hadirkan namanya dan kesolehan yang antum tahu. Tambahkan dia punya dosa. Pasti. Apa? Enggak tahu. Tapi pasti ada. Permasalahannya hanya terbongkar dan tidak terbongkar kan? Ya atau tidak? Permasalahannya hanya terbongkar dan tidak terbongkar. Ada apa ribut? Ada apa ribut? Dan apa diributkan? Seolah-olah yang meributkan juga tak punya dosa. Semua kita punya dosa. Oleh karena itu kita berusaha melakukan yang terbaik di bulan Ramadan agar Allah ampuni dosa kita itu. Salah satu makna kenapa kita rajin beribadah di bulan Ramadan, berusaha maksimal agar Allah ampuni dosa kita itu. Semua kita punya dosa, punya kesalahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita berbuat, hendaklah kita melihat apa masalah dan mudarat. Apa masalah dan mudarat. Dan ketahuilah bahwa agama Allah ini Allah yang jaganya, bukan manusia. Tidak akan mulia dia dengan perbuatan manusia, tidak akan hina dia dengan perbuatan manusia, karena Allah yang menjaganya. Dan jangan khawatirkan dakwah ini karena perbuatan manusia. Nah. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah tauhid yang dibagi 3 tadi harus lengkap
pada diri seorang muslim untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana jika bolong satu, Ustaz, seperti tauhid uluhiyah, tapi orang ini meyakini rububiyah dan juga asma wa sifat. Apakah ini termasuk kesyirikan juga, Ustaz? Syukran. Jawaban para ulama, tauhid itu satu. Tauhid itu satu. Jadi nggak bisa ini ada, yang ini tidak ada, itu nggak bisa. Karena dia satu kesatuan. Nama juga mengesahkan Allah. Namanya juga apa? Mengesahkan Allah. Maka tauhid itu satu. Dan ini pernah kita bahas dahulu kalau di awal-awal. Tauhid itu satu. Namun ketika dilihat yang satu ini, tiga bentuk. Pertama yang berhubungan dengan nama dan sifat. Kedua yang berhubungan dengan apa yang Allah perbuat. Dan ketiga yang berhubungan dengan bagaimana kita harus berbuat kepada Allah. Namun tauhid itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Bukankah kita wajib meyakini Allah satu-satunya yang mencipta? Bukankah kita wajib meyakini Allah satu-satunya yang melihat? Bukankah kita wajib meyakini bahwa bukankah wajib bagi kita meminta hanya kepada Allah? Apakah boleh meyakini namun tidak meminta kepada Allah? Tidak boleh. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ustaz. Ini apa, Ustaz? Apakah Ustaz mau jawab apa tidak ini ya? Sebenarnya ada nggak sih, Ustaz, Nyi Roro Kidul itu? Kata orang ada. Kalaupun ada, apakah itu hanya di film atau apa, Ustaz? Apa, Ustaz? Kalaupun ada, itu apakah jin atau apa, Ustaz? Nah. Sesuatu yang ada dalam keyakinan, maka kita katakan ada dalam keyakinan. Ada dalam keyakinan. Dan keyakinan ini terbagi dua. Benar, salah. Ada keyakinan yang salah. Soal dia ada dalam keyakinan, ada dalam keyakinan. Sebagaimana dulu orang Quraisy meyakini adanya Lata yang memberkahi mereka, adanya Uzza yang memberkahi mereka, adanya... Maka hal yang sama, ada keyakinan, adanya Nyi Roro Kidul, adanya penjaga ini, penjaga itu, penjaga ini, penjaga itu, penjaga sungai dan semacamnya. Diyakini orang ada. Sudah, kita katakan ada dalam keyakinan. Keyakinan itu terbagi dua, keyakinan benar dan keyakinan salah. Dan kita masukkan Nyi Roro Kidul itu kepada keyakinan salah. Kepada keyakinan salah. 2006, tahun 2006 kalau tidak salah, anak mundur ke belakang, itu pertama kali di Indonesia ini kesurupan massal di SMA. Saya tidak perlu sebut nama SMA-nya, ada dekat sana, itu dekat. Tak jauh dari rumah sakit umum. Kepada kepala sekolah, kawan-kawannya jin bernama dukun, itu mengatakan bahwa sekolah Anda ini 2 minggu ini digunakan jin untuk pesta. Dan mereka ngundang Nyi Roro Kidul. Itu kan ada dalam keyakinan. Ada di dalam keyakinan. Namun keyakinan terbagi dua. Ada keyakinan yang benar, ada keyakinan yang salah. Kita katakan salah itu keyakinan seperti itu, tak benar. Maka pertanyaannya, adakah Nyi Roro Kidul itu? Kita katakan ada dalam keyakinan. Soal benar atau tidak benar, itu yang harus dinilai. Jawaban kita, tidak benar. Keyakinan yang tidak benar. Apakah dia jin, Ustadz?
Ya, jangan diperpanjang. Mau jin, mau ndak jin, terserah dialah. Yang penting ada dalam keyakinan manusia, dan kita meyakini keyakinan itu batin. Sampai-sampai haji kemarin, ada jemaah yang berasal dari Jogja yang mengatakan kami ketika berdoa menghadapnya ke selatan. Bukan ke Ka'bah. Umat Islam membuat hajatan, syukuran akan panen ketika berdoanya menghadapnya ke selatan. Bukan ke Ka'bah. Dan mereka tahu menghadapnya ke selatan. Begitu adat istiadat di negeri kami. Dan kami sudah berusaha menyampaikan, ayo ke kiblat. Enggak, karena kebiasaan masyarakatnya menghadapnya ke selatan. Karena menurut mereka ada penjaga pantai selatan. A'udzubillahi min dzalik. Naam. Tanya, bagaimana cara menghadirkan Allah di setiap kegiatan? Yang kedua, bagaimana cara menghadirkan rasa takut kepada Allah? Nah, Ustaz. Menghadirkan Allah maksudnya adalah Anda merasa diawasi. Anda merasa diperhatikan oleh Allah. Ini makna menghadirkan Allah. Bukan menghadirkan Allah dalam makna-makna yang ditakyif. Itu yang tidak boleh tadi kata Syekh. Takyif di poin yang kedua tadi. Tidak boleh mengkaifkan menghadirkan Allah dalam sholat, menghadirkan Allah. Maknanya adalah Anda diawasi oleh Allah. Anda diperhatikan oleh Allah. Ini makna menghadirkan Allah. Dan ada yang lebih hebat daripada itu. Namun sulit untuk ditemukan di dalam hati, yaitu kita benar-benar seolah-olah melihat Allah. Ini lebih tinggi daripada yang tadi Anda sebut. Oleh karena itu bahasa dari lisan Rasul kita tercinta adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini yang paling tinggi. Namun itu sulit sekali. Kalau tidak, fa innahu yaraka, maka dia melihatmu. Kita untuk sampai kepada dia melihat kita itu udah sulit, apalagi yang sampai kepada poin yang berikutnya. Nah,